Tips khusus. Nadira tersenyum canggung. Gak ada tips khusus. Ya terjadi begitu saja. Jasmine tampak kecewa dengan jawaban Nadira. Nadira langsung merasa tak enak, khawatir Jasmine mengira dia tidak mau berbagi tips. Padahal kenyataannya Nadira tidak paham soal urusan ranjang. Dia hanya diam dan Sagara yang memimpin. Mbak Jasmine, jujur saja ya. Aku benar-benar nggak tahu harus kasih tips yang bagaimana. Untuk urusan ranjang Mas Gara yang bekerja. Maksudnya dia yang mengarahkanku. Aku hanya mengikuti dan mengimbangi. Aduh maaf ya, aku bingung harus menjelaskan bagaimananya. Jasmine tersenyum. Kamu takut aku salah paham ya? Nadira mengangguk, iya, Mbak. Aku benar-benar tulus. Seandainya aku bisa membantu Mbak Jasmine dan Kak Derek segera punya anak, pasti aku bantu. Termasuk tips soal ranjang, dokter kandungan dan hal-hal lainnya. Tapi untuk masalah urusan ranjang, aku benar-benar bingung harus kasih penjelasan yang bagaimana agar bisa cepat hamil. Semua terjadi begitu saja. Nadira tidak ingin ada kesalahpahaman antara mereka. Tidak ingin juga ada persaingan seperti dulu seperti dengan Cassandra. Nadira ingin dekat dengan Jasmine seperti saudara. Agar mereka bisa saling mendukung, menguatkan, dan inspirasi satu sama lain. Iya, aku mengerti. Mungkin memang belum waktunya aku dan Mas Derek punya anak. Tapi yang aku khawatirkan, kontrak pernikahan kami cuma 2 tahun. Kira-kira sekitar 10 bulan lagi masa kontrak pernikahan kami berakhir. Sedangkan aku sudah terlanjur mencintai Mas Derek. Nadira mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pundak Jasmine. Kesedihan Jasmine sekarang dulu pernah Nadira rasakan. Sehingga Nadira memahami perasaannya. Mendengar cerita kamu, aku jadi flashback. Dulu aku juga menikah kontrak dengan Mas Sagara. Perjanjiannya setelah bayi kami lahir, aku harus menyerahkan bayi itu ke keluarga ini dan pergi. Tapi siapa yang menyangka, takdir membawaku tetap tinggal di keluarga ini. Takdir menyatukanku dengan Mas Sagara lagi walaupun kami sudah berpisah 6 tahun. Nadira meraih tangan Jasmine dan menggenggamnya. Kemudian mengarahkan mata cantiknya yang selalu penuh semangat kepada mata Jasmine yang sendu sekali. Kalau kamu dan Kak Derek memang ditakdirkan berjodoh, semesta seolah punya jalan sendiri untuk menyatukan kalian. Ada saja hal-hal yang tak terduga yang membuat ikatan kalian semakin kuat. Kamu harus percaya itu, maka itulah yang akan terjadi. Perasaan Jasmine sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata menenangkan Nadira. Aku tidak tahu bagaimana ke depannya nanti, entah aku masih menjadi istri Kak Derek atau tidak. Tapi aku berharap kita bisa dekat. Bisa saling mendukung dan menghargai pertama kita masih menjadi menantu keluarga ini. Nadira mengangguk. Tentu. Aku akan selalu mendukung kakak ipar. Jasmine senyum, leganya. Sekarang aku punya teman. Aku nggak akan pusing sendiri menyiapkan baju ke pesta. Kamu juga tahu kan keluarga ini banyak sekali menghadiri acara. Entah party dengan relasi kerja, acara birthday relasi, atau party-party komunitas. Nadira tertawa, benar banget lagi. Selanjutnya obrolan mereka diisi dengan seru tentang acara-acara party keluarga ini, tentang Samudra juga, tentang tingkah lucu suami-suami mereka. Ini pertama kalinya mereka mengobrol. Tapi obrolan mereka mengalir begitu saja. Nyambung dan sefrekuensi. Mereka seolah seperti teman lama yang berjumpa kembali. Malam hari. Samudra, kamu ngapain di luar, nak? Udah jam 9 malam ini. Ayo ke kamar, sudah waktunya tidur. Nadira dan Sagara mendekati putra mereka. Selesai makan malam tadi mereka menonton TV di ruang makan. Nadira ke dapur mengambilkan air putih, sedangkan Sagara ke kamar mandi sebentar. Hanya sebentar, namun setibanya di sana Samudra sudah tidak ada. Setelah dicari kemana-mana ternyata Samudra ada di depan teras rumah. Samudra, Sagara berjongkok di samping putranya, lagi cari atau nunggu apa?
Aku lagi nunggu Unclejo, Dedi Momi. Unclejo janji mau ke sini. Tapi kok belum datang juga? Apa tiketnya masih habis? Samudra menatap kedua orang tuanya penuh harap. Sagara dan Nadira saling bertatapan sesaat lalu kembali menatap putra mereka. Iya, kemarin Dedi juga dengar Unclejo berjanji akan ke sini. Tapi seingat Dedi, Unclejo tidak bilang akan menyusul Samudra hari ini. Unclejo juga tidak bilang hari dan tanggalnya dia akan ke Jakarta kan. Samudra mengingat-ingat lagi percakapannya dengan Unclejo. Oh iya, beliau tidak bilang tanggal dan harinya. Yah, Samudra jadi sedih. Padahal Samudra sudah sangat berharap Unclejo tiba di sini hari ini. Terus tanggal berapa Unclejo ke sini menyusul kita, Dedi? Dedi juga tidak tahu, mungkin setelah pekerjaan Unclejo selesai. Apa orang besar itu selalu sibuk bekerja sampai tidak punya waktu? Dedi juga sibuk jadi pelaut. 6 tahun tidak pulang. Sagara terkekeh menggendong Samudra dan mengecup pipinya. Nadira juga ikut mengusap rambut putranya. Tadi siang Nadira sudah mengirim pesan pada Jovan maupun Antonio. Nadira memberi kabar mereka dia sudah tiba di sini dengan selamat. Dia juga sempat bertanya kapan Jovan akan ke sini. Jovan tidak bisa menentukan waktunya, namun nanti sesekali dia akan berkunjung. Ia orang dewasa itu seperti Dedi harus bekerja. Sagara membawa masuk putranya menuju ke kamar. Kenapa kerja? Karena Dedi menikah dengan Momi, status Dedi menjadi seorang suami. Salah satu tugas dari seorang suami adalah mencari uang. Samudra mengangguk-angguk. Kalau gitu aku tidak mau menikah. Aku tidak mau sibuk bekerja. Aku cuma mau bermain. Sagara dan Nadira sama-sama tersenyum mendengar jawaban putra mereka. Dedi juga berharap Samudra kecil begini, biar Dedi biar terus gendong Samudra. Dengan jahilnya Sagara meletakkan tangan di bawah ketiak Samudra dan tubuhnya berputar-putar. Samudra terkikih, senang dan tidak protes. Awalnya biasa saja, tapi semakin lama semakin berat juga. Saat itulah Sagara sadar putranya tidak kecil lagi. Sayang sekali Sagara tidak bisa mengikuti pertumbuhan putranya sejak bayi. Hahaha Dedi. Sagara kembali menggendong Samudra dan menggesekkan hidung mereka. Kamu happy? Happy Dedi, sangat happy. Sagara lega mendengarnya. Sempat khawatir sulit menggantikan posisi Jovan untuk Sagara karena Jovan juga sudah menjadi sosok ayah yang hebat untuk Samudra. Nah, sudah sampai di kamar Samudra. Lihat bagus kan? Aku sudah lihat tadi siang Dedi. Itu kan tadi siang sebelum lampunya dinyalakan. Lihat lebih bagus kan? Samudra mengedarkan pandangan di sini. Tema kamar ini serba laut. Dindingnya dilukis biru bak ombak laut, ada juga awan-awan putih yang cerah. Di sudut ruangan, di sebuah meja ada pajangan-pajangan ornamen atau miniatur laut. Seperti ikan, kerang, pohon kelapa kecil, pasir, dan masih banyak lagi. Masih sama kayak tadi siang Dedi. Tidak ada yang beda. Tadi siang aku udah tidur di sini. Aku tidak mau tidur di sini lagi, aku mau tidur di kamar Momi sama Dedi malam ini. Tidur sekamar. Duh. Padahal malam ini Sagara ingin berduaan dengan istrinya. Tidak Sagara tidak berniat melakukan itu, maksudnya berhubungan intim. Sagara hanya ingin tiduran berdua dan berpelukan sepanjang malam sampai pagi. Ayo Dedi, Momi. Aku mau tidur di kamar kalian. Ayo, seru Nadira. Samudra turun dari gendongan Sagara dan berlari kencang menuju ke kamar. Kencang sekali. Padahal sudah malam tapi baterai Samudra masih full power. Ayo, Mas, ke kamar. Nadira tersenyum lebar. Semangat banget kayaknya mau tidur sama Samudra. Nadira terkekeh. Samudra itu anak kamu, kalau kamu lupa. Nggak usah cemburu. Siapa yang cemburu, aku biasa aja. Biasa aja kok, bibirnya maju 5 cm. Cemberut banget. Enggak. Melipat tangan di depan dada, Sagara berjalan duluan.
Cie ada yang cemburu sama anak sendiri. Apa sih kamu nggak jelas? Nadira tertawa lalu berlari cepat ke arah suaminya dan Hup. Sagara terkejut saat tiba-tiba Nadira loncat ke punggungnya. Dengan cepat Sagara meletakkan tangan di bawah paha istrinya agar tidak jatuh. Kamu ini, gemas, Sagara menggigit tangan Nadira yang melingkar di lehernya. Jangan gitu dong. Kalau jatuh gimana? Tapi nggak jatuh tuh. Iya kan misalnya. Misalnya aku nggak siap nahan kamu, kamu bisa jatuh sayang. Aku tahu kamu nggak akan biarin aku jatuh, karena itu aku berani. Sagara mengulum senyum, senang dengan kepercayaan istrinya. Tentu saja Sagara tidak akan membiarkan istrinya jatuh dalam keadaan apapun. Tak terasa sudah 1 minggu Nadira tinggal di Jakarta. Dia masih menyesuaikan diri juga. Meskipun dia lahir dan besar di Jakarta, tapi 6 tahun tinggal di Eropa juga bukan waktu yang sebentar. Ada beberapa hal yang harus Nadira sesuaikan seperti jam tidur, musim, dan kondisi jalanan. Jalanan di Slovakia tidak sepadat di Jakarta. Jadi, harus meningkatkan kesabaran. Begitu juga saat ada janji, mau tidak mau Nadira harus berangkat lebih awal agar tidak terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Seperti sekarang contohnya. Iya, Ma, ini lagi Otu. Kamu ajak Samudra juga? Enggak, Ma. Samudra ikut dedinya ke kantor. Tadi pagi tiba-tiba nangis. Mau ikut Dedi, mau ikut Dedi. Terus bilang gitu sambil nangis. Mas Gara mana tega lihat anaknya nangis. Akhirnya diajak juga. Setelah ketemuan dengan Mama nanti, rencananya aku mau ke kantor Mas Gara. Oh gitu. Samudra kayaknya lagi manja-manjanya. Iya, Ma. Lengket banget sama dedinya. Ya udah. Itu kamu diantar sopir kan ke sininya? Iya, Ma. Sama Pak Tejo. Ya udah hati-hati ya Mama juga masih di jalan. Iya, Ma. Panggilan diakhiri, Nadira baru saja ingin memasukkan ponsel ke dalam tas, namun ada chat masuk. Suami bucinku, sayang, pap dong. Kangen nih. Nadira melempar pandangan keluar jendela sambil melipat bibir tersenyum. Benar-benar bucin akut. Padahal tadi pagi baru sarapan bersama, pisah ke kantor juga belum ada 2 jam. Bisa-bisanya bilang kangen. Nadira, maaf, saya sedang sibuk, sorry Sagara. Suami bucinku, please, back. I will send you 1000 flowers if you send me your beautiful face. Nadira, no pub today. Suami bucinku, oke, aku datang langsung ke restoran kalau gitu. And I will kiss you in front of everyone until we can breathe. Sudah bucin, pemaksa lagi. Nadira terkekeh dan mengirim foto dengan ekspresi aneh. Mulutnya mangap besar dan matanya menyipit. Nadira, send pic. Nadira, masih cantik kah? Suamiku buncinya, always. Mau gimana pun kamu tetap cantik. Love you. Nadira, love you too 0000. Nadira menyandarkan punggung di kursi dengan senyuman mengembang lebar. Indah dan manis sekali. Menolehkan kepala, Nadira menatap awan di langit Jakarta yang cerah. Di musim hujan seperti ini langit cerah adalah pemandangan yang langka. Biasanya selalu mendung. Dan langit itu secerah hati Nadira sekarang. Ma. Sayang. Nadira cipika-cipiki dengan Mama Natasha. Setelah itu Natasha langsung mengenalkan Nadira ke sahabat sekaligus rekan kerjanya bernama Marshanda dan putrinya Sonia. Kamu pasti sudah tidak asing dengan mereka. Iya, Ma. Aku beberapa kali bertemu dengan Sonia. Tapi Tante Marshanda aku belum pernah ketemu sama sekali. Ini yang pertama kali. Oh ya padahal kalau ada acara selalu diundang. Nadira melempar senyum pada beliau. Iya memang kamu selalu mengundangku, tapi kan 6 tahun ini Nadira nggak bersama kita. Awal-awal pernikahan cuma sebentar kan? Kalau nggak salah kurang dari 1 tahun. Wajar kita nggak pernah ketemu. Oh iya, aku baru sadar,
Natasha tertawa, Mama sampai lupa kalau 6 tahun ini kamu nggak bersama kita. Kamu tahu, Nak, rasanya selama kamu pergi, kamu tetap ada di sekeliling Mama. Kenapa? Karena setiap hari Sagara selalu bicara tentang kamu. Kamu tanya aja sama Emma, apalagi dia yang tinggal serumah dengan Sagara. Bu Emma sudah cerita, Mas Sagara selalu bicara tentangku. Saat mereka sedang membicarakan kebucinan Sagara pada istrinya, Marshanda menatap Sonia. Kasihan sekali putriku. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Sekarang harus mendengar kebucinan laki-laki yang dia cintai pada perempuan lain, batin Marshanda sendu. Tapi anehnya, semakin lama Marshanda menatap Sonia, Marshanda tidak menemukan tanda-tanda kesedihan Sonia di wajah cantiknya. Ah, mungkin putrinya ini terlalu pandai menyembunyikan rasa sedihnya di balik senyuman. Ayo duduk, ajak Natasha. Mereka pun duduk dan memesan makanan. Sambil menunggu makanan tiba di meja, mereka mengobrol sesuai dengan agenda pertemuan mereka hari ini. Jadi gini, sayang. Natasha mengusap lengan Nadira, Mama sama Tante Marshanda dan Sonia ingin membuat bisnis skincare bersama. Mama butuh bantuan kamu. Jadi Mama ingin kamu bergabung dengan bisnis ini. Nanti kamu juga yang akan meneruskan seluruh bisnis Mama. Nadira tampak menimang-nimang lalu menganggukkan kepala. Boleh, Ma. Aku mau. Samudra juga sudah cukup besar. Jadi, sambil menjaga Samudra aku bisa bekerja dengan Mama. Mama senang sekali mendengarnya, Natasha tersenyum. Lalu mereka lanjut mengobrol tentang bisnis itu sambil menikmati makan. Setelah pembicaraan mereka selesai, Nadira mengajak Sonia berbicara berdua. Ada beberapa hal yang ingin Nadira tanyakan. Sekarang mereka ada di bangku taman restoran. Sedangkan Natasha dan Marshanda pergi berdua, katanya mau hangout. Kamu nggak lagi sibuk atau ada acara lain, Kak? Enggak, santai aja. Tadi kamu mau tanya apa? Aku mau tanya soal Jessica, teman kamu yang ikut menjemput Kak Hiro di bandara. Oh, soal Jessica. Iya, dia temanku, apa yang mau kamu tahu tentang dia? Oh ya, waktu itu, Jessica bilang kalian teman dari desa. Jadi beneran kalian saling kenal? Kami saling kenal. Satu SD, satu SMP tapi beda SMA. Setelah lulus SMA, dia merantau ke kota. Sedangkan aku tetap di desa merawat ibuku yang sakit. Setelah ibu meninggal, aku berangkat ke kota ikut Jessica. Karena di kampung aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Terus daripada nganggur, aku meminta bantuan Jessica mencari pekerjaan. Dan Jessica menjebakku menjualku ke germo yang bernama Madame Joy. Nadira terdiam sesaat, menyedihkan sekali saat mengingat hari-hari sulit itu. Nadira mengira saat itu hidupnya akan berakhir menjadi pelacur selamanya. Tapi ternyata dia bertemu dengan Sagara. Meskipun melalui berbagai rintangan sulit, akhirnya dia bisa bahagia sekarang, bersama suami dan anaknya. Jadi, kamu benar-benar jadi pelacur. Belum dan nyaris. Saat itu aku dilelang dan seseorang membeliku. Tapi saat itu aku bertemu dengan Mas Sagara dan ya, kami menikah. Lalu menghadapi berbagai rintangan dan akhirnya bisa bersama sampai sekarang. Sonia mengangguk-angguk. Maaf ya, aku nggak bermaksud menjelek-jelekkan teman kamu, tapi begitulah kenyataan yang aku alami. Sonia menggeleng. Iya, aku mengerti. Mengingat kelicikan Jessica padanya, Sonia tidak heran lagi jika Jessica menjebak Nadira dulu. Maaf kalau boleh tahu, di mana kamu mengenal Jessica? Waktu itu Jessica bilang sebelum menjemput Kak Hiro di bandara, dia menginap di apartemen kamu. Pasti hubungan kalian lumayan dekat. Mengingat track record Jessica yang sejahat itu padaku, aku hanya ingin tahu. Apa dia sudah berubah dan memperlakukan orang lain dengan baik? Dia baik sama kamu ya?